kedatangan salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates, ke Indonesia untuk uji klinis vaksin tuberkulosis versi terbarunya menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Meski diberikan secara cuma-cuma bagi rakyat Indonesia, rupanya status uji klinis itu menyelipkan tanya, amankah vaksin TBC itu diberikan ke warga? Adakah resiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para partisipan nanti? Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya vaksinasi TBC lantaran penyakit TBC masih berbahaya dan mengintai warga. Tercatat sebanyak 100.000 orang meninggal dunia setiap tahun disebabkan penyakit TBC. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga bertekad untuk menekan angka kematian akibat penyakit TBC di tanah air. Presiden juga mengemukakan Indonesia dipilih sebagai negara lokasi uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC yang saat ini sedang dikembangkan oleh Gates Foundation. Kepala negara tegas berkomitmen untuk menurunkan angka kematian dan mengakhiri dominasi penyakit yang masih menjadi beban kesehatan nasional. Tim TV One mengabarkan. Berusaha dengan sangat keras menemukan vaksinnya. Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Ya. Nah sekarang Indonesia menjadi tempat clinical trial 3. Sudah jalan 2.000-an lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Ya pemirsa, tentunya sejak pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman Robert Koch pada tahun 1882 ternyata bakteri tuberkulosis hingga saat ini terus berevolusi begitu ya. Bagaimana kemudian juga WHO dan Badan Lembaga Kesehatan Dunia lainnya terus berlomba, terus berinovasi untuk melahirkan vaksin yang tentunya bisa mengatasi penyakit tuberkulosis di seluruh dunia. Ya, termasuk dengan uji klinis vaksin yang didanai oleh Yayasan Bill Gates, ya, termasuk di Indonesia. Nah, kita ini memang saat ini peringkat kedua penyakit TBC di dunia setelah India, karena memang kita penduduknya cukup banyak. Banyak rokok nih, ya kan? Kurangin rokok. Nah, kita akan lihat bagaimana kata redaksi mengenai uji klinis dari vaksin TBC di Indonesia. Sudah hadir Bang Lalumara Satriawangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, Bang Mara. Selamat pagi, Pak Mara. Iya, Bang Mara, gimana sih melihat urgensi Indonesia ini menjadi salah satu negara yang mendapatkan uji klinis dari vaksin TBC? Secara kemanusiaan, kita harus menyambut positif. Baik. Mengingat Indonesia, baik sejak saya masih staf khusus Menko Kesra, waktu itu Pak Ical masih Menko Kesra, TBC ini memang salah satu pembunuh terbesar. Dulu masih 100.000, sekarang saya lihat datanya 134.000 setahun. Tinggal kebayang kan berapa pesawat, isi pesawat tuh. Kalau dianalogikan dengan kecelakaan pesawat, berapa ratus pesawat kan? Lebih tinggi sekali kematiannya. Jadi kita harus menyambut positif soal uji klinis ini, di mana kita sebagai negara bisa berkontribusi besar dari sisi kemanusiaan. Mengingat ya TBC ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan virusnya kan terus berkembang. Kalau dulu kita masih kecil, kena BCG dan itu virusnya tahun 1921. Nah sekarang untuk dewasa, ya memang belum yang ini, yang rencananya ya mudah-mudahan berhasil. Dan tingkat keberhasilan kan sudah 50%. Tinggal kita redaksi mengingatkan saja kepada pemerintah. Pertama, bila mudah-mudahan tidak terjadi, bila tidak berhasil bagaimana dengan sampel-sampel ini. Kan pasti ada dampaknya. Dan pemerintah harus terbuka dampaknya apa pada tubuh. Nah, kalau berhasil, ya harus jujur kita katakan bahwa vaksin ini kan bisnis besar. Bisnis miliaran dolar. Nah, apakah ada porsi pemerintah di paten tersebut? Atau tidak, atau apakah nanti pada saat berhasil kita gratis. Karena kalau beli nanti misalnya $10 aja per vaksinnya kan nggak mungkin juga $10 itu udah $2 miliar kalau dikali 200 juta. Jadi ini bisnis besar juga. Bagaimana porsi pemerintah melakukan negosiasi di situ. Tapi soal uji klinis ini harus disambut positif. Harus kita membuka ruang untuk itu karena dari sisi kemanusiaannya. Tapi apakah kemudian
jaminan dari BPOM sudah cukup untuk melakukan uji klinis ini di sini, Pak Amara? BPOM kan lembaga resmi. Baik. Dan kan Pak Budi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan juga demikian. Dan peran Pak Budi Sadikin juga besar untuk mendatangkan Bill Gates gitu untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Jadi kita harus menyambut, redaksi menyambutnya harus positif soal ini gitu. Apalagi Indonesia ini tidak bisa lepas dari TBC karena apa? Industri rokok itu salah satu penyumbang terbesar APBN. Nah. Tahun 2024 saja itu ada 226,4 triliun cukai rokok yang ditarik di depan oleh pemerintah untuk biaya pembangunan. Bisa kebayang tidak? Industri rokok akan lebih gencar lagi memasarkan rokoknya, dan rokok adalah salah satu pemicu untuk penyakit ini dari tembakau kan gitu. Iya, Bang Mara, tapi masyarakat kita mendengar kata uji ini kan selalu muncul kekhawatiran. Bagaimana kita mensosialisasikan ini secara positif? Di sini peran pemerintah, di sini peran Kementerian Kesehatan untuk melakukan komunikasi publik dengan baik, dengan sistematis agar tingkat penerimaan daripada uji klinis ini baik. Tapi kita sebagai media juga harus menyampaikan bahwa ini baik, positif dari sisi kemanusiaan. Mengingat kita adalah salah satu negara yang punya potensi paling besar untuk penyakit TBC nomor 2. Sekarang 900.000, India 1 juta lebih. Sementara kita adalah produsen rokok. Petani kita tembakau, kebayang kalau kita bilang tembakau diharamkan gitu misalnya, ya mati banyak juga kan ekonomi dampaknya kan gitu. Jadi ya dicari jalan tengahnya lah, kita harus menyambut positif. Dan bagaimana peran pemerintahnya soal negosiasi, bahwa kita harus akui bahwa ini kalau berhasil ini bisnis besar. Nah, di mana peran pemerintah, posisi pemerintah di situ gitu. Dan Kemenkes RI juga menargetkan bahwa jika ini berhasil, Indonesia tentunya juga akan memiliki keuntungan bahwa akan melakukan pengembangan tersendiri dari vaksin ini, sehingga juga bisa diimpor ataupun diekspor ke wilayah-wilayah ya lainnya. Itu bagus sekali. Itu kita berharap Kementerian Kesehatan untuk melakukan yang terbaik dalam proses negosiasi, bahwa kita harus membuka pintu juga untuk melakukan uji klinis dari sisi kemanusiaan. Kita harus, negara harus punya kontribusi besar dalam hal ini. Karena kita kalau ini berhasil, kan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berkontribusi untuk keberhasilan vaksin ini gitu. Artinya mungkin media harus mendorong, Bang Mara, bahwa ini tidak hanya Indonesia dijadikan sebagai target pasar saja, tetapi kita juga nanti akan turut serta dalam pengembangannya. Iya, harus disampaikan demikian oleh Kementerian Kesehatan. Harus secara kontinu, harus secara sistematis melakukan komunikasi publik soal pentingnya uji klinis ini bagi kesehatan, bagi masyarakat gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana lagi viral, Pak Mara, bahwa banyak netizen yang mempertanyakan Indonesia ini kelinci percobaan. Padahal untuk uji klinis sendiri itu baru dilakukan terhadap 2.900 masyarakat Indonesia yang tentunya diawasi secara penuh oleh pemerintah. Artinya kan vaksin ini belum dilakukan secara menyeluruh sebelum mendapatkan hasil yang benar-benar optimal. Namanya uji klinis pasti pakai sampel, tidak semua. Dan diksi soal kelinci percobaan pun tidak tepat. Jadi bahwa ini vaksin kan digunakan untuk manusia, ya harus diuji cobanya oleh manusia dulu gitu. Nah, karena itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pemerintah harus menjelaskan apa dampaknya. Kalau gagal, dampak bagi orang-orang yang disampel ini pada tubuhnya seperti apa dampaknya, itu bagaimana pertanggungjawabannya ke depannya. Dan itu kan harus dijelaskan, harus terbuka gitu. Dan Kemenkes RI juga sudah bersedia, artinya dia akan terbuka terkait sampel darah yang diambil dari Ya itu bagus, kita oleh karena itu kita mendorong, adalah redaksi mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk terus melakukan komunikasi publik, mensosialisasikan betapa pentingnya uji klinis ini. Dan kita dari sisi kemanusiaan harus mendorong ini agar berhasil gitu. Bang Mara, mungkin juga pemahaman tentang target dari uji klinis ini kan untuk orang dewasa, kemudian orang yang sehat, karena targetnya adalah pencegahan. Iya. Berarti ya. Dan ini memang namanya vaksin, kan pasti pencegahan. Kalau kita dulu yang seperti yang awal tadi kan di kecil kena BCG, dan itu vaksin tahun 1921, sekarang untuk orang dewasa. Nah ini pencegahan untuk agar kita tidak terpapar penyakit TBC gitu. Karena Indonesia yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah itu menarik cukai rokok tahun 2024 aja 226,4 triliun. Kebayang
tidak industri rokok akan gencar melakukan penjualan, dan rokok adalah salah satu pemicu itu gitu. Jadi kalau tidak ditemukan soal vaksin ini sebagai tindakan preventif, ya akan menyulitkan kita juga gitu. Tidak ada industri rokok bisa bahaya juga buat pendapatan negara gitu. Dan kalau kita juga melihat bagaimana Pak Mara, redaksi dari TV One sendiri melihat gebrakan yang dilakukan oleh Kemenkes untuk melahirkan uji vaksin TBC ini. Kita harus merespon positif soal itu. Kita harus respon positif apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin untuk hal ini. Berbagai kebijakan dan yang lainnya kan banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, gitu. Termasuk soal cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun, gitu. Iya. Kalau untuk masyarakat nih, Pak Mara, mungkin ada pesan untuk literasi masyarakat mengenai vaksin. Karena kan kalau di zaman COVID ini banyak yang melakukan penolakan, banyak masih yang membekas begitu ya artinya di memang masyarakat Indonesia. Di era media sosial memang bertaburan informasi yang kita kurasi memang susah ini, gitu. Disinilah peran Kementerian Kesehatan untuk terus tidak pernah lelah menyampaikan informasi-informasi yang positif tentang pentingnya vaksin ini bagi kesehatan. Lalu nanti ke depannya bagaimana menjamin bahwa vaksin ini setelah diuji klinis kemudian ternyata berhasil, masyarakat kita tidak akan dikenakan harga yang tinggi begitu? Nah itulah yang seperti saya sampaikan di awal, disinilah peran pemerintah untuk melakukan negosiasi kepada apakah Bill Gates, apakah Glaxo, kan di belakangnya juga Glaxo, ada perusahaan farmasi juga. Yaitu urusan pemerintah untuk, saya yakin, redaksi yakin bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Dan yang pasti adalah uji klinis ini baik dari sisi kemanusiaan kita harus respon positif gitu. Apalagi Indonesia menjadi pionir di benua Asia ya untuk menerima vaksin ini, bagaimana kemudian akan melihat dampaknya terhadap negara-negara tetangga begitu? Lo pasti besar kalau ini berhasil kan dampaknya besar. Ya. Apakah kan penderita DBC itu 3 besar kan di Asia semua. Betul. Iya. India, Indonesia, Cina. Cina, betul. Dan itu kan populasi udah hampir 2/3 penduduk dunia gitu. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mara. Pak Mara untuk waktunya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini juga berdampak positif dan berdampak banyak terhadap masyarakat Indonesia. Walaupun memang targetnya di 2028 ya Pak Mara. Bagaimana kita doakan uji klinisnya berhasil Kita agar doakan. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berkontribusi besar dalam keberhasilan uji klinis. Betul, ini kan termasuk juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mara atas waktunya.